Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu yang ada di dalam Zoom meeting malam hari ini. Shalom, selamat malam. Ya, para kekasih-kekasih Tuhan dan juga teman-teman yang setia mendengarkan dan mengikutnya lewat live streaming melalui YouTube. Ya, senang sekali malam hari ini saya berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya, dimanapun kita berada saat ini. Baik di rumah Bapak Ibu masing-masing, ataupun ada yang sedang di dalam perjalanan, atau di mana saja. Dan itu tidak akan mengurangi berkat yang Tuhan sudah sediakan dan curahkan di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus selalu berserta dengan Bapak Ibu sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saya percaya malam hari ini secara khusus kita boleh menikmati pujian yang sudah kita naikkan tadi, dan inilah yang menjadi kerinduan kita untuk kita segera pulang ke rumah Bapa. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya percaya malam hari ini juga kita semua memiliki satu kerinduan untuk mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan, dan biarlah firman Tuhan yang akan saya sampaikan itu membuat kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, dan roh yang ada di dalam diri kita itu semakin hari semakin diperbaharui untuk kita terus mencapai keserupaan dan kesempurnaan seperti Yesus, atau serupa dan segama dengan gambaran anaknya yaitu Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-175. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan yang sudah saya sampaikan melalui link YouTube yang sudah Pak Hens share lewat WhatsApp Disciple TS Zoom. Baik Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan mendengarkan bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-175. Dan malam ini saya beri tema Roh Kudus yang berdiam bagian yang ke-16. Bapak Ibu siap diberkati lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang mau bilang, Tuhan aku rindu firman? Boleh lambaikan tangan dan katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, ketahuilah bahwa sesungguhnya kita perlu menghidupkan kembali roh yang sudah mati yang ada di dalam diri kita. Dan itu artinya roh kita itu harus dihidupkan. Itu artinya roh kita harus dibangkitkan kembali. Dan itu artinya harus ada karya yang melakukan itu. Karena Bapak Ibu, saudara saya tidak mampu, tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Maka dari itu kita harus mengenali roh itu, sehingga kemudian akhirnya kita bisa mengenalikan diri dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Rasul Paulus pernah berkata mengenai nafsu jahat atau hawa nafsu, betul? Dan dia bilang, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, betul? Mari Bapak Ibu kita akan baca ayatnya di dalam surat Roma pasal 7 ayat 15 dan surat Roma pasal 7 ayat 19. Surat Roma pasal 7 ayat 15 dan 19. Firman Tuhan mengatakan, surat Roma pasal 7 ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi Bapak Ibu,
Ketika Rasul Paulus berkata, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Aku tidak tahu itu tidak berarti dia sungguh-sungguh tidak tahu. Sebenarnya Rasul Paulus mau berkata seperti ini. Bapak Ibu, aku tuh tidak tahu lagi bagaimana mengendalikannya. Rasul Paulus tahu, tapi dia tidak punya kuasa untuk mengendalikannya. Bapak Ibu paham sampai di sini? Nah Bapak Ibu, ada dua sikap terhadap ini. Yang pertama, mengikuti arus mainstream atau mengikuti aliran arus utama. Ya, mengalir sajalah. Artinya seirama dengan hikmat dunia atau filsafat dunia. Dan yang kedua, menjadi gusar dan menjadi tidak tenang karena kita tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena memang tidak seirama. Bapak Ibu, saya bersyukur dan saya yakin setiap orang percaya pasti bersyukur dengan curhatnya Rasul Paulus di surat Roma pasal 7 ini. Betul? Karena surat Roma pasal 7 ini sesungguhnya tidak hanya semata-mata berbicara tentang hukum Taurat, tetapi ini yang menjadi laboratoriumnya Rasul Paulus. Bagaimana jiwa ini memberikan respon terhadap kodrat anggota-anggota tubuh yang di dalamnya ada dosa dan ada kuasa dosa. Dan bagaimana melihat keadaan roh manusia yang sudah mati ini, yang sering disebut roh itu penurut, tetapi daging lemah, yang setiap hari berada dalam keadaan tertekan atau di dalam situasi yang tertekan dan tidak nyaman. Bapak Ibu, bukankah hal seperti ini atau kasus-kasus seperti ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita? Betul? Jadi Bapak Ibu, sebetulnya kedua-duanya itu mengarah kepada satu respon. Apakah kita merasa semakin berkurang, dan itu artinya apakah kita semakin melihat bahwa diri kita itu berkurang ketika kita menuju ke arah keserupaan dan kesempurnaan dengan Kristus. Jadi ketika kita mengarah dan berjalan ke arah keserupaan dan kesempurnaan dengan Kristus, itu kata-kata keserupaan dan kesempurnaan karena bagian itulah yang diterjemahkan di dalam diri kita sebagai pengudusan kita. Jadi pengudusan ini tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak mengerti sirkumtansi atau keadaan jiwa dan roh kita. Tidak mungkin Bapak Ibu. Nah, untuk itulah sebelum kita menjalani perjalanan rohani ini atau perjalanan pertumbuhan rohani ini dimulai, Bapak Ibu, ada dua hal yang benar-benar dipastikan terjadi. Apa itu Bapak Ibu? Dimeterai dengan Roh Kudus. Dan kemudian apa Bapak Ibu? Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Mari Bapak Ibu, kita akan membacanya di dalam Efesus pasal 1 ayat 1. Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Dan surat 2 Korintus pasal 1 ayat 21 dan 22. Ya, surat Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14 mengatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeterai dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kemudian kita lanjutkan pembacaan kita. Kita akan baca surat 2 Korintus pasal 1 ayat 21 dan 22. Surat 2 Korintus pasal 1 ayat 21 dan 22 mengatakan, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanah miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita
sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu, di awal tadi saya katakan ketika kita mengarah dan berjalan ke arah keserupaan dan kesempurnaan dengan Kristus, itu kata-kata keserupaan dan kesempurnaan dengan Kristus menjadi bagian yang penting. Karena bagian itulah diterjemahkan di dalam diri kita sebagai pengudusan kita, betul? Nah, ayatnya kita baca di dalam surat Ibrani pasal 5 ayat 8 dan 9. Surat Ibrani pasal 5 ayat 8 dan 9. Ya, firman Tuhan mengatakan ayat 8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa di ayat ke-9? Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi Bapak Ibu, karena Yesus sudah mencapai kesempurnaannya, maka dikatakan apa Bapak Ibu? Ia menjadi pokok keselamatan. Itu artinya apa Bapak Ibu? Itu artinya ia sudah menjadi teladan dan menjadi sumber dari keselamatan itu. Amin. Dan hidup Bapak Ibu sudah diterangi oleh terang kasih karunia. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya Roh Kudus telah dimeterai di dalam diri kita. Inilah yang membuat diri kita apa Bapak Ibu? Inilah yang akan menginsafkan kita dari dosa. Dan terus menginsafkan kita dari dosa. Dan terus. Sehingga kita hidup di dalam pengudusan setiap hari. Dan akhirnya memiliki keserupaan dan kesempurnaan dengan Kristus. Atau segama dengan gambar anaknya Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu, Saudara dan saya hidup dalam pengudusan, itu artinya kita dipisahkan dari irama dunia. Apa itu irama dunia? Irama dunia artinya persahabatan dengan dunia ini. Dan itu proses dari hari ke hari atau setiap hari. Dari waktu ke waktu. Dan itu adalah meninggalkan cara hidup yang lama. Bagaimana prosesnya? Itu tidak mudah Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tidak usah patah semangat. Bahkan Rasul Paulus pun berkata, aku tuh tidak tahu lagi bagaimana mengendalikannya. Rasul Paulus tahu, tapi dia tidak punya kuasa untuk mengendalikannya. Tetapi ketika kita masuk ke dalam kerajaan Kristus, itu artinya kita telah meninggalkan manusia lama kita. Kita meninggalkan kehidupan kita yang lama. Artinya kita sudah dimeterai dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus menjadi jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Bapak Ibu, untuk menang dari kehidupan lama itu perlu perjalanan yang panjang. Dan kalau Bapak Ibu tahu, untuk masuk ke dalam dimensi itu harus ada yang berbeda. Bapak Ibu perhatikan, bagaimana Allah mengenaki persekutuan dengan umatnya ketika Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa Yahudi, kepada orang Israel. Bagaimana mereka meresponnya? Dengan bagaimana awal Allah bersekutu dengan Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Ini adalah dua hal yang sangat signifikan berbeda. Mari Bapak Ibu kita akan membahasnya di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 18 dan 21. Orang Israel takut ketika Allah mau berjumpa dengan umatnya. Orang Israel takut ketika menghadapi kehadiran Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 18 sampai 21. Ya, kitab Keluaran pasal 20 ayat 18 sampai 21 mengatakan, ayat 18, seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkannya. Tetapi janganlah Allah berbicara kepada kami, nanti kami mati.
ayat 20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, jangan datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Ayat 21. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Bapak Ibu, itulah sikap bangsa Israel merespon Allah. Ketika Allah mengenaki persekutuan dengan umatnya. Ketika Allah memberikan Taurat kepada bangsa Yahudi, kepada bangsa Israel. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan melihat bagaimana respon Adam ketika bersekutu dengan Allah. Ketika ada di Taman Eden. Bagaimana Adam bergaul karib dengan Allah. Dan Allah berjalan-jalan dengan Adam. Allah bercakap-cakap dengan Adam. Allah memberi kuasa kepada Adam untuk memberi nama kepada semua yang ada di taman. Dan ketika Adam mendengar langkah Allah pun, Adam pun tahu. Bapak Ibu, inilah yang Allah kehendaki dengan umatnya. Ada persekutuan antara Dia dengan umatnya. Jadi Bapak Ibu, di sini kita melihat ada orientasi yang berbeda. Bukan saja dari sudut pandang, tetapi niatnya juga berbeda. Usahanya pun berbeda. Allah berusaha untuk bersekutu dengan umatnya. Dan karena Allah adalah Bapa segala roh, maka kita pun harus bersekutu dalam roh. Dan ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika bercakap-cakap dengan seorang berdosa, seorang Samaria di tepi sebuah sumur. Yang ditulis dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Injil Yohanes pasal 4, 23 dan 24 mengatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengenaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu, inilah yang terjadi pada saat Adam bersama-sama dengan Allah di Taman Eden. Sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, Adam hidup bersekutu dengan Allah di dalam roh. Dan ini yang menjadikan berbeda. Sangat berbeda. Ketika Allah mau bersekutu dengan umatnya. Sehingga muncul surat Roma pasal 7. Dan ini menjadi sesuatu yang paradoks. Menjadi anti klimaks. Mari Bapak Ibu, kita lihat faktanya seperti apa. Ya, surat Roma pasal 7 ayat 4 berkata. Mari Bapak Ibu kita membacanya. Surat Roma pasal 7 ayat 4 mengatakan, sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia. Jadi dikatakan kamu bukan lagi milik hukum Taurat. Itu artinya kalau kamu melakukan hukum itu, itulah yang akan menjadi justifikasi buat kamu atau yang membuat kamu benar. Tapi karena kamu telah menjadi milik Kristus, maka dikatakan kamu menjadi benar. Bapak Ibu paham sampai sini? Kemudian dikatakan yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Nah, Bapak Ibu, kata berbuah bagi Allah ini adalah indikasi bahwa Rasul Paulus bukan berbicara mengenai orang-orang yang belum mengenal Kristus. Bukan berbicara mengenai orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Karena banyak orang yang menafsirkan bahwa surat Roma pasal 7 ini adalah berbicara mengenai orang-orang yang belum mengenal Kristus. Tapi Bapak Ibu lihat, di dalam surat Roma pasal 7 ini kita diperkenalkan kepada Kristus yang bangkit. Kita mengenal Kristus yang bangkit dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Nah, kata berbuah ini, inilah yang Rasul Paulus tuliskan di dalam surat Galatia pasal 5 ayat 21 dan 22. Karena surat Galatia ini ditulis lebih awal dari surat Roma. Dan perkataan ini persis
paralel dengan surat 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Mari Bapak Ibu kita akan baca. Surat 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Surat 2 Korintus pasal 5 ayat 15 mengatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bapak Ibu, kita adalah orang-orang percaya dan kita sudah dimeterai oleh Roh Kudus, betul? Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kita sudah menjadi hak miliknya Allah. Nah, hak milik Allah itu apa? Hak milik Allah itu artinya kita sudah dibeli dan dibayar lunas. Tapi bukan berarti kita sudah selesai. Tapi ini adalah awal untuk kemudian apa Bapak Ibu? Allah ingin dalam proses, masuk di dalam perlombaan, masuk di dalam pertandingan, masuk di dalam pembaharuan. Dan pembaharuan ini akan membawa Bapak Ibu Saudara saya kemudian berinteraksi secara intim di dalam persekutuan dengan Bapa yang adalah Roh. Nah Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ketika Bapak Ibu Saudara masuk ke dalam proses, Bapak Ibu akan bertemu dengan hukum Taurat, dengan hukum Allah, betul? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, jangan mengingini apapun yang dipunyai sesama. Bapak Ibu, hukum Taurat atau hukum Allah ini tidak secara otomatis dihapus. Tapi dengan adanya hukum Taurat atau hukum Allah ini, apa sebenarnya yang menjadi respon kita? Nah, Rasul Paulus mencurahkan isi hatinya di dalam surat Roma pasal 7 ini mengenai apa yang dialami. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam surat Roma pasal 7 ayat 5. Surat Roma pasal 7 ayat 5. Firman Tuhan mengatakan, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Bapak Ibu, di dalam terjemahan lain, di dalam terjemahan lama, mungkin bisa ditayangkan, Roma pasal 7 ayat 5 terjemahan lama, dikatakan begini. Ya, saya bacakan ya Bapak Ibu. Tak kala kita lagi hidup di dalam tabiat duniawi, maka segala hawa nafsu yang penuh dengan dosa yang dibangkitkan oleh hukum Taurat itu bekerjalah di dalam anggota tubuh kita, akan mengeluarkan buah-buahan bagi maut. Nah, Bapak Ibu kita kembali ke Roma pasal 7 ayat 5 terjemahan baru. Bapak Ibu, hawa nafsu yang penuh dengan dosa yang dibangkitkan oleh hukum Taurat itu, bagaimana sih terjadinya di dalam hidup kita? Hal ini bisa terjadi di dalam hidup kita pada saat kita mendengarkan firman. Ya, pada saat kita mendengarkan firman, maka kodrat dosa yang ada di dalam kita atau tabiat duniawi yang tadi dikatakan di dalam terjemahan lama, yang ada di dalam diri kita itu bereaksi. Apa artinya bereaksi, Pak? Bereaksi artinya ketika tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, orang itu diseret dan dipikat, dan akhirnya keinginan itu dibuahi. Dan ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Mari Bapak Ibu kita akan baca ayatnya. Di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15. Surat Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15 mengatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Bapak Ibu perhatikan. Ya.
karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi Bapak Ibu, awalnya itu dicobai oleh keinginan sendiri yang ada di dalam anggota-anggota tubuh. Dan ketika hawa nafsu ini dirangsang oleh hukum Taurat, maka keinginan yang ada di dalam anggota-anggota tubuh ini itu memikat kita, menyeret kita. Dan yang berbahaya adalah apabila keinginan itu dibuahi, dan itu melahirkan dosa dan melahirkan maut. Dan akhirnya, sehingga di sini dikatakan apa? Berbuah bagi maut. Jadi Bapak Ibu, keinginan-keinginan itu akhirnya dibuahi. Dan siapa yang membuahinya Bapak Ibu? Pasti si jahat yang membuahinya, betul? Jadi Bapak Ibu, saya pernah katakan, kita sedang ada dalam satu perlombaan. Kalau kita sedang ada dalam satu perlombaan, maka pasti ada supporternya, betul? Jadi daging ini ada supporternya, ada pendukungnya. Dialah yang akan memprovokasi. Jadi ketika hukum Taurat atau hukum Allah atau kebenaran itu dinyatakan kepada pikiran, dan pikiran itu menerima, tetapi di dalam anggota tubuh kita bereaksi. Di dalam anggota tubuh kita itu dirangsang. Karena nature-nya begitu. Jadi Bapak Ibu, semakin rohani seseorang, orang itu akan semakin banyak mengalami cobaan. Tetapi sekarang kita telah apa Bapak Ibu? Kita telah ditebus dari hukum Taurat. Mari Bapak Ibu kita akan baca ayat selanjutnya, ayat ke-6. Roma pasal 7 ayat yang ke-6. Roma 7 ayat 6 mengatakan, ya, ayat ke-6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru, menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama, menurut huruf hukum Taurat. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Artinya apa Bapak Ibu? Itu artinya hukum Taurat itu tidak lagi menjadi keharusan. Tapi bukan berarti kita tidak perlu lagi mengikuti hukum Taurat. Seperti jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengini-ini sesamamu. Tidak demikian kita mengartikannya. Kita dibebaskan dari hukum Taurat itu maksudnya bahwa kita bebas dari cara pandang hidup kita karena merasa terpaksa. Dari cara pandang hidup karena merasa itu menjadi keharusan atau seperti dibatasi. Tapi apa katanya? Kita sekarang melayaninya dalam keadaan baru menurut roh. Di dalam surat Galatia pasal 3 ayat 13 dikatakan, mari Bapak Ibu kita akan baca. Surat Galatia pasal 3 ayat 13 mengatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai orang yang sudah ditebus, kita sekarang telah dibebaskan dari hukum Taurat. Dan kita telah mati bagi hukum Taurat. Sehingga kita sekarang melayani di dalam keadaan baru. Nah Bapak Ibu, kita sekarang telah dibebaskan dari hukum Taurat. Dan kita telah mati bagi hukum Taurat. Artinya apa? Artinya kita dibebaskan dari cara kita merespon hukum Taurat. Seperti apa Bapak Ibu? Kita tidak lagi melihatnya sebagai keharusan. Seperti ada pembatasan-pembatasan. Tapi kita meresponnya dengan cara yang seperti Allah mau. Apa itu Bapak Ibu? Berorientasi kepada kesukaan Allah. Itulah cara roh kita untuk memilih persekutuan yang intim dengan Allah. Inilah yang dimaksud dengan kita sekarang melayani di dalam keadaan baru. Seperti yang tertulis dalam kitab 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Mari Bapak Ibu kita akan baca. Surat 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Surat 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan,
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tapi Bapak Ibu, ini baru status. Rohnya baru berpindah ke dalam kerajaan Kristus. Tetapi rohnya itu belum peka untuk mengendalikan jiwanya. Untuk itulah kenapa setelah dimeterai oleh Roh Kudus juga menjadi jaminan sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Kemudian di dalam surat Roma pasal 6 ayat 22 dikatakan, mari Bapak Ibu kita baca. Surat Roma pasal 6 ayat 22 mengatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari apa Bapak Ibu? Dari dosa. Dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh apa? Beroleh buah yang membawa kamu kepada apa Bapak Ibu? Kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, Rasul Paulus setelah masuk ke dalam proses ini, ada sesuatu yang menjadi gejolak di dalam dirinya, yaitu gejolak jiwa dan konflik yang dialami. Dan Rasul Paulus di dalam surat Roma pasal 7 ayat 7 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan baca. Surat Roma pasal 7 ayat 7, Rasul Paulus mengatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Bapak Ibu, bukankah hukum Taurat itu merangsang dan hawa nafsu dosa dirangsang oleh hukum Taurat? Inilah gejolak yang ada di dalam jiwa Rasul Paulus. Tapi pikirannya berkata sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Oh, apakah berarti dosa sebelumnya tidak ada? Berarti hukum Taurat yang memunculkan dosa, betul? Bukan begitu Bapak Ibu. Karena kata-kata selanjutnya Rasul Paulus berkata, karena aku tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakannya, jangan mengingini. Nah, di sini kata keinginan itu bukan sembarang keinginan Bapak Ibu. Keinginan di sini bahasa Yunaninya epithiamian atau epitumia atau nafsu jahat. Dan ini sama dengan hawa nafsu, sama dengan dosa, sama dengan hawa nafsu dosa. Dan itu dirangsang oleh hukum Taurat, oleh perintah itu. Dan dalam hal ini dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan rupa-rupa keinginan. Mari Bapak Ibu kita baca surat Roma pasal 7 ayat 8 ya. Surat Roma pasal 7 ayat 8 mengatakan, tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan. Ya, Bapak Ibu perhatikan, tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Tetapi di dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Bapak Ibu bisa bayangkan? Ketika kita mendengarkan kebenaran, misalnya dalam Zoom ini, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan rupa-rupa keinginan, betul? Ngapain juga sih ikut Zoom, betul? Enaknya apa Bapak Ibu? Istirahat, ngopi, santai-santai, betul? Jadi Bapak Ibu, bukan berarti tanpa hukum Taurat, kodrat dosa itu tidak ada dalam diri orang percaya. Justru kodrat dosa itu mendapat kesempatan. Kesempatan itu maksudnya apa Bapak Ibu? Artinya dapat melanggar untuk membangkitkan keinginan. Dan itu yang terjadi pada Rasul Paulus.
Rasul Paulus merasakan yang namanya gejolak jiwa. Kemudian Rasul Paulus mengatakan, sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Bapak Ibu, ini yang menjadi klimaks. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Bapak Ibu, statement ini itu sama dengan artinya, dengan oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Apakah itu berarti ketika Taurat ada baru ada dosa? Tidak Bapak Ibu. Karena dosa sudah hadir ketika di Taman Eden. Pada saat si ulat tua mencobai manusia. Dan manusia memilih untuk melanggar perintah itu. Dan itu dosa. Jadi sepanjang masa, dari masa Adam sampai masa Musa, dosa sudah ada. Tetapi apa yang hukum Taurat lakukan? Mari Bapak Ibu kita akan baca ayat yang ke-9. Surat Roma pasal 7 ayat 9. Firman Tuhan mengatakan, Roma pasal 7 ayat 9. Ya, dahulu aku hidup tanpa Taurat, akan tetapi sesudah datang firman itu, dosa mulai hidup. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi setelah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Bapak Ibu, menarik bukan? Taurat ini seolah-olah menjadi instrumen, seolah menjadi alat, betul? Bapak Ibu perhatikan, Taurat ini diceritakan oleh Rasul Paulus kepada kita umat perjanjian baru, betul? Kepada kita yang hidup di akhir zaman ini, betul? Tetapi Taurat ini juga berisi mengenai perintah-perintah Kristus. Bagaimana ia dapat memiliki reaksi di dalam jiwa dan roh kita. Nah, di bagian ini Rasul Paulus berkata, apakah yang aku katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Karena kalau tidak ada hukum Taurat, kita tidak tahu kalau itu berdosa. Betul? Jadi bukan berarti dosa itu tidak ada. Tetapi Taurat mau mengatakan bahwa ada standar. Ada standarnya Allah. Sehingga ketika ada standar baru di dalam hukum Kristus, dalam hal ini dalam hukum Taurat, standar baru dalam hukum Kristus adalah kesempurnaan. Sempurna di dalam keserupaan dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu, Taurat membuat dosa itu hidup. Kebenaran Allah membuat kita mengerti bahwa kita manusia yang jauh dari kesucian Allah. Kehendak Allah atau hukum Taurat atau hukum Allah atau hukum Kristus yang menjangkau kita itu untuk membawa kita kepada kesadaran bahwa kita harus terus berjuang untuk mencapai kesucian Kristus. Jadi fungsi hukum Taurat adalah memperkenalkan kepada kita bahwa kita ini orang yang masih jauh dari standar Allah. Dan kita harus punya kesadaran untuk masuk ke dalam proses mencapai kesucian Allah. Dan harus memperkarakan hal-hal ini setiap hari. Ingat, semakin Bapak Ibu berjuang ke arah keserupaan dengan Kristus, maka kita akan semakin melihat dan mengalami dan memiliki pengalaman bahwa kita masih jauh dari standar kesucian Allah. Dan inilah prosesnya. Inilah proses yang harus kita lalui di dalam hidup ini. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan, dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah perintah itu dosa mulai hidup. Dan yang menarik di sini di dalam surat Roma pasal 7 ayat yang ke-10, Rasul Paulus mengatakan sebaliknya aku mati. Apa maksudnya Bapak Ibu? Mari kita akan baca ayatnya dulu. Surat Roma pasal 7 ayat 10. Surat Roma pasal 7 ayat 10, firman Tuhan mengatakan sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Sebaliknya aku mati. Kenapa Rasul Paulus berkata sebaliknya aku mati? Karena dia belum mati terhadap hukum Taurat. Tapi kalau Bapak Ibu saudara saya merubah cara dan merespon kepada kasih Allah dan perintah Allah,
Artinya membawa diri kita masuk ke dalam apa, Bapak Ibu? Menanggapi dengan hidup di dalam roh. Dan itu yang menjadi berbeda. Bapak Ibu, Rasul Paulus mengatakan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Bapak Ibu bisa bayangkan? Taurat yang seharusnya membawa kepada hidup, katanya membawa kepada kematian. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dia melekat kepada pemahaman bahwa ini adalah keharusan dan saya harus taat kepada setiap perintah itu, dan kalau saya taat kepada perintah, maka saya selesai. Itu dikatakan sebagai hukum, huruf hukum yang mati. Dan bukan sesuatu yang hidup, yaitu menurut roh, yaitu melalui hubungan. Makanya ketika Yesus bertemu dengan orang muda yang kaya itu berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah ku turuti, apalagi yang masih kurang." Bapak Ibu, itu perbuatan baik, itu kebaikan. Lalu kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah." Bapak Ibu, apa respon orang muda yang kaya itu? Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Bapak Ibu, Yesus berkata, kalau engkau mau beroleh harta di surga, ikutlah aku. Kalau engkau belum punya hati di surga, engkau belum bisa datang dan ikut aku untuk menjadi sempurna. Kalau engkau tidak sempurna, engkau tidak mungkin punya hidup yang kekal. Tidak mungkin. Engkau tidak mungkin pulang kepada Bapa yang adalah kesempurnaan itu. Dan itu adalah dimensi yang sangat berbeda. Dan ini Bapak Ibu bukan sesuatu yang baru. Karena sejak Adam diberi nismat Kain, maka roh itu memiliki persekutuan yang intim dengan Bapa di surga. Dan itulah model yang terbaik yang sesungguhnya Bapa mau. Hanya manusia melanggar. Dan ketika Allah memperkenalkan diri melalui hukum-hukumnya, hukum yang seharusnya menghidupkan orang Israel, orang Yahudi melihatnya sebagai huruf hukum Taurat. Seperti huruf yang mati. Bapak Ibu paham sampai di sini? Jadi Bapak Ibu, dosa dan kodrat dosa mulai hidup. Dan sebaliknya aku mati, kata Rasul Paulus. Mati itu artinya rohnya penurut dan tidak peka dengan apa yang Bapak inginkan. Jadi bukan mengenai saya komplain sudah melakukan ini dan melakukan itu, seperti apa yang orang muda tadi. Tapi ukurannya itu hati. Bapak Ibu, ingat ada lagu pujian, di hati ini larut rumahmu. Apakah Bapak Ibu sudah merasa begitu? Apakah Bapak Ibu merasa hati ini sudah menjadi rumah Bapa? Sudah menjadi baitnya Roh Kudus? Padahal Bapak Ibu ketika bekerja kemudian datang terlambat, terus datang dengan ketakutan atau kecurigaan, nanti diapain ya? Dikasih surat peringatan kah? Tapi hubungan Bapak Ibu dengan atasan, dengan bos, dengan upline terjalin baik. Apakah atasan, bos, dan upline akan memiliki sikap seperti itu? Tidak Bapak Ibu. Ketika relationship, hubunganmu dengan atasan, dengan bos, dengan upline terjalin hubungan yang baik, ada hubungan yang sehat, maka atasan, bos, upline pun akan memberikan respon yang berbeda. Jadi perintah yang tadinya seharusnya membawa kepada hidup,
karena dimanipulasi oleh kodrat dosa, oleh keinginan yang ada di dalam, yang dibuai oleh iblis, akhirnya membawa kepada kematian. Orang berkata, kasihilah Tuhan Allahmu, tapi malahan melawan karena merasa dipaksa. Seperti hamba yang diberi 1 talenta, dia berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Bapak Ibu, salah satu yang menghancurkan manusia adalah pikiran curiga. Jadi di dalam gejolak jiwa Rasul Paulus berkata apa? Roma 7 ayat 11 dan 12. Mari Bapak Ibu kita akan baca. Roma pasal 7 ayat 11 dan 12. Ya, Roma pasal 7 ayat 11 dan 12. Firman Tuhan mengatakan, ayat 11. Ya, saya bacakan. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku. Dan oleh perintah itu, ia membunuh. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Bapak Ibu, firman Tuhan di ayat 11 mengatakan apa? Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku. Dan oleh perintah itu, ia membunuh aku. Jadi Bapak Ibu, ketika orang melihat bahwa hal ini menjadi pembatasan, ini keharusan, ketika berpikiran negatif, merespon hukum atau arahan penuh dengan kecurigaan, itu yang akan menghancurkan. Jadi Bapak Ibu, selalu curiga itu berbahaya dan menghancurkan. Jangan Bapak Ibu berpikir curiga itu artinya Bapak Ibu kritis atau smart, atau Bapak Ibu menjadi hebat. Itu malah sangat berbahaya. Tapi sebaliknya kalau hati Bapak Ibu dipenuhi dengan terang kasih karunia, dan kau merasa the loved one, seorang yang dikasihi Tuhan, maka sikapnya akan berbeda. Ketika mau menuruti sesuatu, mau menuruti hukum Allah, maka engkau sedang rendah hati dan mau belajar untuk masuk ke dalam proses perjalanannya kepada pengudusan. Jadi hukum Taurat membawa kepada apa Bapak Ibu? Kepada kematian. Seolah-olah begitu. Seolah-olah begitu. Karena cara pandangnya yang salah. Bapak Ibu, sekarang kita perhatikan ayat ke-13 dan ke-14. Supaya kita sampai ke tujuan yang sesungguhnya. Surat Roma pasal 7 ayat 13 dan 14. Mari kita membacanya. Surat Roma pasal 7, 13 dan 14 mengatakan, jika demikian, adakah yang baik menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa. Maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Menarik Bapak Ibu. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Atau adakah hukum Taurat atau hukum Allah menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa. Maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Nah ini menarik Bapak Ibu. Dengan hukum-hukum Allah, dengan perintah-perintah, dosa dikatakan jadi lebih nyata keadaannya. Kenapa Bapak Ibu? Apa yang menjadi poinnya Bapak Ibu? Kenapa harus nyata keadaannya? Supaya kita bisa dimatikan, supaya itu bisa dimatikan sampai ke akar-akarnya. Supaya pengudusan kita itu benar-benar sampai kepada standar kesucian.
Ketika Taurat itu atau hukum-hukum itu datang dalam kehidupan kita, sebenarnya dia memperlihatkan bahwa melalui Taurat kita tahu dosa. Melalui hukum-hukum kita tahu berapa jauh sebenarnya kita masih meleset dari target keserupaan dan kesempurnaan dengan Kristus. Sehingga keburukan dosa itu menjadi lebih nyata. Bapak Ibu, kita memiliki sifat kedagingan, betul? Karena kodrat dosa yang terprovokasi di dalam kita, nature-nya memberontak. Nature memberontak itu ada. Jadi keinginan daging yang ada di dalam tubuh kita ini harus diprovokasi. Ini keinginan daging yang ada di dalam kita terus diprovokasi oleh iblis, oleh si ular tua. Alatnya apa Bapak Ibu? Kodrat dosa yang ada di dalam tubuh kita. Dan itu dilakukan melalui dua tangan. Tangan kanannya siapa Bapak Ibu? Antikris. Dan anak buahnya antikris siapa Bapak Ibu? Nabi-nabi palsu. Ada roh-roh jahat melalui ini dan dia yang melakukan itu. Kalau Bapak Ibu melawannya dengan melakukan hukum, itu seperti huruf hukum Taurat. Itulah yang menjadi kegelisahan Rasul Paulus di dalam curahan hatinya, di dalam surat Roma pasal 7 ini. Jadi cara satu-satunya adalah bagaimana kita menghidupkan roh manusia itu. Bagaimana Bapak Ibu? Nisbat kain yang Allah berikan kepada kita, supaya kita memiliki apa Bapak Ibu? Supaya kita memiliki kesukaan akan hukum Allah. Seperti yang katakan di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah hukum Taurat, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengikuti Zoom ini, jangan merasa terpaksa. Ketika Bapak Ibu mengikuti Zoom ini, jangan merasa gak enak. Itu yang disebut seolah-olah mati. Betul? Tapi seharusnya menghidupkan. Ikut Zoom ini karena kesukaan. Karena haus dan lapar. Aku rindu kebenaran. Karena aku tahu kebenaran itu yang akan memerdekakan. Kok bisa? Iya dong. Karena ketika kebenaran itu disampaikan, itu bisa memiliki kekuatan. Bahwa sekalipun kelihatannya tidak ada harapan, tetapi kita tahu bahwa ada satu pribadi yang tidak kelihatan, yang menguasai, yang mengendalikan alam semesta. Yang hari ini mungkin saya tidak dapat menyelesaikannya. Tetapi ada pribadi yang sudah melampaui hari esok, yang ada di hari esok, untuk dapat memberikan kehidupan atau pengharapan di dalam hidup saya. Itu kan kebenaran. Nah, roh kita melihatnya dengan apa Bapak Ibu? Dengan apa Bapak Ibu? Oh, ini adalah kemurahan. Ini adalah terang kemurahan Tuhan. Amin. Oke Bapak Ibu, saya akhiri dulu sampai di sini. Di dalam pertemuan yang akan datang, kita akan lanjutkan pembahasan kita di dalam surat Roma pasal 7 ayat yang ke berapa ya? 15 sampai 25. Ya, masih ada kira-kira 10 ayat lagi, dan di situ nanti kita akan melihat pergolakan yang sesungguhnya dari Rasul Paulus. Ketika dia berkata, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Ya, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Oke? Ya, kita lanjutkan minggu depan ya. Oke, sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Amin. Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu, Saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun, sekalipun, walaupun, bagaimanapun itu Bapak Ibu Saudara saya,
Percayalah, ketika Bapak Ibu Saudara saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan